Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Prisi Firdaus dari kelas IF3A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang requirement engineering dan juga beberapa proses model dalam rekayasa perangkat lunak. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah rekayasa perangkat lunak Universitas 11 April Sumedang tahun 2023. Requirement Engineering, kegiatan mengidentifikasi, membuat dokumentasi, serta mengelola kebutuhan. Kegiatan ini berada pada tahap modeling, tepatnya sebelum kita membuat rancangan perangkat lunak. Ada 7 proses pada Requirement Engineering. Yang pertama ada Inception, bagaimana proyek dimulai, siapa saja sponsornya, dan apa latar belakang dibuatnya proyek tersebut, termasuk ke dalam proses ini. Yang kedua ada elicitation, komunikasikan dengan customer mengenai tujuan dan lingkup kerjanya. Selanjutnya, pada tahap elaboration, kita memodelkan kebutuhan dan membuat skenario penggunaannya. Lalu, pada tahap negotiation, kita berikan model tersebut kepada customer untuk dilihat apakah ada hal yang perlu dievaluasi atau tidak. Jika model sudah disepakati, kita masuk ke tahap kelima, yaitu specification, dengan membuat detail dan model dokumennya. Lalu, pada tahap validation, kita pastikan semua kebutuhan jelas dan sesuai ekspektasi. Setelah tahap ini, kita sebenarnya sudah bisa membuat rancangan dari model tersebut. Namun, kita harus masuk dulu ke proses ketujuh, yaitu requirement management, di mana kita menetapkan prosedur untuk mengontrol, mengevaluasi, atau mengubah kebutuhan. Berikut contoh studi kasusnya. Pemerintah Desa Konoha ingin membuat aplikasi untuk mempromosikan berbagai keunggulan desanya, mulai dari tempat wisata, produk lokal, hingga budaya desa tersebut kepada dunia luar. Sebelum membuat rancangan, pihak pembuat harus mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan terlebih dahulu. Implementasinya adalah, pada tahap inception, kita bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi siapa yang menjadi customer dan apa latar belakang pembuatan perangkat lunak tersebut. Lalu, pada tahap elicitation, komunikasikan daftar kebutuhan dengan customer. Misal, fitur-fitur apa yang akan diterapkan atau fungsi-fungsi apa yang akan dijalankan terdapat pada tahap ini. Lalu, elaboration, modelkan kebutuhan dan buat skenario penggunaan. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap negotiation dengan tunjukkan model yang sudah dibuat itu untuk dilihat oleh customer apakah ada kekurangan atau ada hal yang perlu ditambahkan lagi. Setelah itu, kita masuk ke dalam tahap specification dengan menspesifikasikan secara rinci model jika sudah disepakati. Lalu, kita masuk ke dalam tahap validation dengan memastikan semua kebutuhan sudah jelas dan sesuai ekspektasi. Terakhir, kita masuk ke dalam requirement management dengan menetapkan cara mengontrol atau mengevaluasi kebutuhan. Selanjutnya, proses model. Ada 3 model yang akan kita bahas. Yang pertama ada waterfall model, alur proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan, dan linear. Pada proses waterfall ini, kita harus menyelesaikan satu proses terlebih dahulu sebelum kita dapat melanjutkan ke proses lainnya, dan juga kita tidak dapat kembali ke proses sebelumnya. Studi kasus yang cocok untuk waterfall model adalah seorang customer meminta untuk dibuatkan sebuah website pengolahan blog pribadi. Sebelumnya, dia sudah punya website yang serupa, namun dia ingin membuat yang baru. Dia sengaja memilih untuk tidak memperbarui website sebelumnya. Customer tersebut sudah tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, baik dari segi fungsi, fitur, bahkan sampai ke kebutuhan tambahan yang tidak ada pada website sebelumnya pun customer tersebut sudah tahu. Alasan kenapa waterfall model sangat cocok untuk kasus ini adalah karena pertama, proyeknya berskala kecil. Selain itu, karena customer sudah tahu kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membuat perangkat lunak tersebut. Hal itu tentunya akan sangat memudahkan dalam hal pengerjaannya, mulai dari tahap komunikasi, planning, modeling, construction, bahkan hingga deployment. Jadi, waterfall model ini sangat cocok jika dalam kasus tersebut, si customer sudah tahu gambaran besar
akan seperti apa website ataupun perangkat lunak yang ingin dibuat. Selanjutnya, kita masuk ke prototyping model. Alur proses pengembangan perangkat lunak yang menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kenapa seperti itu? Kita lihat dulu studi kasusnya. MG Shop, salah satu pelaku UMKM, sedang sibuk karena penjualannya di beberapa e-commerce naik drastis. Mereka kemudian meminta untuk dibuatkan aplikasi pengelola penjualan agar dapat membantu dalam mengolah datanya. Pihak MG Shop hanya menjabarkan kebutuhan secara umum saja. Mereka belum terpikirkan untuk menjelaskan tentang bagaimana detail kebutuhan aplikasinya nanti. Kenapa prototyping model sangat cocok untuk ini? Karena dengan prototyping model, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak customer secara berkala. Setelah masuk ke communication awal, kita bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu quick plan dan juga modeling quick design. Setelah itu, pada bagian construction, kita buat prototype-nya saja. Dan kita mengirim prototype itu kepada customer untuk dievaluasi. Jika ada perubahan, kita bisa langsung masuk lagi ke tahap komunikasi. Lalu berlanjut ke tahap quick plan lagi dan memperbarui prototype lagi. Dan kita berikan lagi prototype itu. Proses ini terus berulang sampai akhirnya customer puas dengan prototipe tersebut dan akhirnya kita bisa melanjutkan kepada tahap selanjutnya. Jadi, prototyping model ini sangat cocok untuk kasus di mana customer belum tahu secara jelas akan seperti apa perangkat lunak yang ingin dia buat. Dan untuk kasus yang terakhir ada agile model. Alur proses pengembangan perangkat lunak yang adaptif terhadap perubahan yang cepat. Contoh kasusnya, PT Tunas Muda merupakan perusahaan kecil yang bergerak di bidang pelayanan pembuatan software. Anggota mereka itu masih sedikit, namun memiliki kemampuan individu yang mumpuni dan motivasi yang sangat besar. Suatu ketika, PT Tunas Muda mendapatkan proyek pembuatan software berskala cukup besar. Namun, waktu pengerjaannya relatif singkat dan pihak customer kemungkinan akan sering melakukan beberapa perubahan di tengah proses pengerjaannya. Kenapa agile model ini sangat cocok? Karena yang pertama, model ini cocok untuk skala proyek yang cukup besar. Tambah lagi, model ini mementingkan kualitas daripada kuantitas. Pada kasus tadi, kita lihat bahwa PT Tunas Muda sudah memiliki anggota dengan kemampuan mumpuni. Tambah lagi, mereka juga mempunyai motivasi yang sangat besar. Dan perlu digarisbawahi bahwa agile model ini adalah perangkat lunak yang adaptif. Dengan kata lain, bisa menyesuaikan jika terjadi perubahan-perubahan mendadak dalam proses pengerjaannya. Dengan demikian, waktu pengerjaannya pun bisa disingkatkan lagi. Jadi, proses agile model ini sangat cocok untuk studi kasus tadi. Dan juga sebagai informasi bahwa agile model ini berbeda dengan dua model lainnya. Dua model sebelumnya ya. Karena yang waterfall dan juga prototyping itu termasuk ke dalam konvensional proses model, sedangkan agile model ini tidak termasuk ke dalamnya, di mana dengan agile model ini kita bisa lebih mudah dalam menangani masalah ataupun proyek pembuatan software berskala cukup besar yang waktu pengerjaannya relatif singkat dan juga kemungkinan akan sering terjadi beberapa perubahan pada proses pengerjaannya. Demikianlah penjelasan terkait materi tadi. Intinya, setiap kasus ini atau setiap model cocok untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu sesuai dengan kriteria masalahnya tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ali Prisi Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.